Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi mutakasirah wa minanihi ghamirah wa bi ayatihi mutawatirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidina ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi al-anjum az-zahirah, amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim wa ballaga rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita hormati, guru kita Ustaz Abdul Hadi, Ustaz Amina, Bapak Haji Muhammad Yunus, Bapak Haji Muhammad Nasri, serta hadirin jamaah, terlebih khusus pada kesempatan ini Saudara Rifki, yang dalam kesempatan ini Allah telah anugerahkan putra yang dia nanti-nantikan. Mudah-mudahan ini dua. Karena yang mau satu. Allah. Dua. Mudah-mudahan keduanya dijadikan anak yang saleh, anak yang berbakti, anak yang berguna buat agama nusa dan bangsanya. Amin ya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika kita mendengar ada orang mendapatkan keturunan, Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Azkarnya mengatakan, kalau ada orang mendapatkan keturunan, dia punya anak, ucapin doa. Apa bacanya? Barakallahu laka fil mawhub, ya, wa syakartal wahib, wa balagha asyuddah, wa ruziqta billah. Itu doanya. Kalau ada kita dengar orang dapat anak, doain. Barakallahu laka fil mawhub, semoga Allah memberikan keberkahan kepada anak yang sudah diberikan. Jadi kita doain, jangan sirik. Ya, dia punya anak lagi, gua aja belum, gitu ya. Itu doyan amat, sedikit beranak. Ya. Doain, gitu ya. Emang Allah anugerahkan seperti itu, doain. Barakallahu laka fil mawhub, semoga Allah berikan keberkahan pada anak yang sudah Allah berikan. Jadi dengan datangnya anak itu merupakan satu keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, akan bertambah baik. Orang kalau punya anak bertanda bahwa dia hidupnya berkah, menandakan bahwa ada kebaikan. Apa baiknya? Baiknya itu tanda di mana kita merasakan ada kebahagiaan. Ketika Allah anugerahkan itu, kebahagiaan bertambah. Yang tadinya dinanti-nantikan. Nabi Ibrahim sekian tahun nggak punya anak, Allah anugerahkan Nabi Ibrahim keturunan. Puluhan tahun Nabi Ibrahim belum punya anak. Nabi Zakaria pun begitu, belum punya anak. Ketika Allah anugerahkan itu, walaupun umurnya sudah tua banget, tua banget, Allah baru kasih anak, itu girangnya minta ampun tuh.
senangnya minta ampun. Saya juga alhamdulillah 15 tahun. Insyaallah. Belum Allah anugerahkan, tapi Allah kasih. Nambah lagi. Beda rasanya. Ada satu kebahagiaan, kesenangan ketika baru pertama lihat kali itu anak, mata keluar matanya keluar ya. Air mata keluar. Ya Allah, baru kali ini lihat gitu ya. Kemarin kenapa orang dulu yang dilihat, sekarang anak bener. Gitu. Ada kesyahduhan seperti ini. Dan keberkahannya lagi, ada kebaikannya lagi apa? Kalau kebaikannya lagi diantaranya adalah anak ini akan menjadi penerus kita. Apa penerusnya? Tatkala nanti kita tidak ada, siapa yang bakal ngurusin kita? Siapa yang bakal ngingetin kita? Siapa yang bakal doain kita? Anak, tapi tergantung. Gak semuanya orang punya anak, anaknya bakal ingat sama bapaknya. Tergantung bagaimana bapaknya mendidiknya. Gimana bapaknya mendidik? Kalau dia bisa, insya Allah itu anak bakal ingat kepada orang tuanya. Tergantung bagaimana mendidiknya. Itu yang pertama. Allah berikan keberkahan. Allah berikan keberkahan. Kalau Allah sudah kasih keberkahan, apa doa yang berikutnya? Wasyakartal wahid. Kau harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah yang telah memberikan anak. Kita harus pandai-pandai bersyukur. Kenapa? Allah sudah ngasih. Makanya akikah yang diadakan seperti ini itu tujuannya dua. Kenapa kita mengadakan akikah? Yang pertama sebagai ungkapan rasa syukur. Kita ngadain akikah itu sebagai ungkapan rasa syukur. Kita bagi-bagi itu nikmat. Makanya Nabi Ibrahim kan begitu. Dia benar-benar berharap kalau sekiranya aku dikaruniakan anak, aku akan korbankan semua. Kenapa? Berharap tanda syukurnya, ingin memberikan sesuatu, ya. Anak kalau perlu, ya. Atau bukti kecintaannya kepada Allah, di mana ketika dia Allah anugerahkan anaknya, Allah berikan istilah bukti tanda kecintaannya. Berharap rasa kecintanya Allah berikan keturunan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi apa yang dilakukan dalam kesempatan ini dengan acara akikah sebagai ungkapan rasa syukur. Wa syakartal wahid. Kau bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan, yang telah memberikan. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah bakal tambahin. Allah bakal tambahin. Yang namanya menambahkan ini enggak kudu anaknya banyak. Ya. Yang penting anak itu enak, seneng. Nah, gitu. Kalau anak belajar semua, bangor semua, biar kata 10, bikin 4. Yang atu lagi mungkin ikut. Yang atu lagi di cover. Yang atu lagi di diskotik. Enggak ada yang bikin seneng. Ada seorang yang kaya, penghasilan dia sebulan sampai 500 juta. Tapi dia bilang, Pak Kiai, saya nggak pernah merasakan bahagia. Maksudnya gimana? Penghasilan saya besar, 500 juta omsetnya. Kalau kita dikasih penghasilan berjuta gimana? Tambah. Tapi dia penghasilan seperti itu, dia nggak merasakan kenikmatan. Saya nggak merasakan dalam rumah saya kenikmatan. Kenapa?
Saya punya anak nggak ada yang benar. Duit banyak, rumah gedong, anak gak ada yang benar. Udah nggak nikmat. Makanya ketika pertama kali dianugerahkan anak, kau harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala karena itu nikmat yang terbesar. Bagaimana mensyukurinya? Allah harus di nomor satui, jangan anak di nomor satui. Tuh. Kalau tadinya sebelum punya anak pemasjid rajin, pemajelis taklim rajin, sekarang ada punya anak udah nggak rajin lagi. Kemana sih pulang? Biasanya dongeng lagi ngomong baiknya. Gimana mau disebut sebagai orang yang bersyukur? Kalau hadir di majelis ilmu datang sholat jamaah saja, dia nggak bisa datang. Tapi kalau urusan anak di nomor satu ini, anaknya sakit, kerja sibuk, dibela-belain pulang, anak saya sakit. Tapi urusan Allah memenuhi panggilan hayya 'ala shalah, dia nggak pernah bela-belain untuk datang. Nah, di sini gimana mau disebut sebagai orang yang bersyukur? Kalau Allah anugerahkan anak saja, dia tidak bisa mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jamaah itulah fungsi di mana mengadakan akikah adalah untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Dan yang kedua, fungsi akikah ini adalah untuk yang namanya akikah. Akikah itu asal katanya memotong. Memotong. Artinya tabiat seseorang itu watak-watak yang buruknya dipotong dengan diberikan seekor kambing ataupun 2 ekor kambing yang disembelih. Berharap apa? Agar sifat-sifat kehewanan pada anak ini tersingkir. Ya Allah, hamba potong kambing ini agar sifat-sifat yang tidak baik pada anak ini, sifat-sifat binatang yang pada anak ini singkirkan ya Allah. Tujuannya itu agar anak ini menjadi tumbuh anak yang baik. Kalau punya anak baik ya Allah. Makanya kata Nabi, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 perkara yang membuat orang jadi bahagia. 4 perkara orang jadi hidup bahagia kata Nabi. Apa di antaranya? Antabuna zaujatuhu salihah. Kau punya anak, kau punya istri, istrinya solehah. Punya istri solehah enak. Ya. Paling selalu ngingetin suami, disuruh nurut. Ya, mulutnya enak, doa itu rajin ibadahnya, nggak pernah ngeluh. Dikasih uang belanja sehari 5.000 nggak pernah ngeluh. Nah, ini uang belanja 5.000 ya, alhamdulillah. Ya, baru 5.000, tuh ya. Jangankan 5.000, ya, 50.000 nggak apa-apa. Nah, itu wa auladuhu abrar, anak-anaknya berbakti. Ya Allah, punya anak-anak berbakti luar biasa. Itu tanda kebahagiaan. Banyak Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa itu kita berharap agar Allah anugerahkan kepada kita anak sebagai penyejuk mata. Akhlak-akhlaknya selalu baik. Cuman kalau orang supaya akhlaknya baik tergantung. Yang penting kita mulai dari orang tuanya dulu. Kalau ingin anaknya baik, orang tuanya juga harus bisa mencontohkan yang baik. Kalau orang tuanya nggak mencontohkan yang baik, ya ada juga. Orang tua hanya berharap dong, kau harus jadi, jangan kayak bapakmu. Bapakmu nih tukang nyolong, kamu jangan jadi tukang nyolong juga. Bapakmu tukang nongkrong, kamu jangan tukang nongkrong juga. Ini anak bapak nongkrong keduanya. Itu ya, harus beda, lebih. Tapi kan yang namanya anak protes. Pak, bapak jangan ngajarin doang.
Kamu jangan untuk bapak masih nyolong. Gimana? Kamu jangan untuk bapak masih nongkrong. Kamu harus rajin ngaji, bapak nggak ngaji. Seorang tua juga kalau ingin anaknya baik, contohin yang baik-baik. Baru tuh anak. Maafin abah, maafin abna. Jadi apa yang ada pada orang tua akan turun kepada anak. Kalau orang tuanya begini, anak ngikutin. Nah, jadi berharap anaknya menjadi anak yang berbakti, maka berupayalah mencontohkan pada diri sendiri, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang menjadi panutan buat anak-anaknya. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah tujuan di mana melaksanakan akikah seperti itu sebagai ungkapan rasa syukur dan berupaya agar karakter akhlak-akhlak yang tidak baik tersingkir dengan disembelihkan dari seekor kambing ini. Jadi syakarta wahid, kau bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan anak. Kalau kita bersyukur, Allah berikan keberkahan. Bisa Allah tambahkan anaknya, bisa Allah jadikan anaknya walaupun tidak bertambah, tapi anak ini membuat penyejuk mata buat kedua orang tua. Yang ketiga, doanya wabalagha asyuddah, dan semoga Allah bisa mencampaikan anak ini menjadi dewasa. Dari kecil anak kita didik sampai dewasa, kelihatan, kita bisa lihat buahnya, bisa lihat hasilnya. Senang kecilnya kita ini, udah gedenya kelihatan. Berharap sampai dewasa, mudah-mudahan anak ini jadi Allah panjangin umurnya hingga besar, hingga dewasa, bisa membuat penyejuk kedua orang mata, kedua mata orang tuanya. Wa ruziqta birrah, doa yang keempat, dan kau telah dianugerahkan kebaikan pada anak ini menjadi anak yang berbakti. Empat doanya. Barakallahu laka fil umur wa syakarta wahid wa balagha asyudda wa ruziqta birrah. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada engkau pada anak ini, dan kau menjadi orang yang pandai bersyukur, dan Allah sampaikan anakmu hingga tumbuh dewasa. Dan yang keempat adalah warzuqta birrah, dan kau menjadi orang-orang yang berbakti. Anakmu menjadi anak-anak yang berbakti. Itulah tujuan di mana ketika kita melihat anak-anak kita, teman kita sudah lahir, doain seperti itu. Dalam kondisi seperti ini diakifahkan, itu merupakan upaya untuk mengungkapkan rasa syukur dan berharap anak ini menjadi anak yang baik dan berakhlak baik. Dan dengan akikah ini bukan hanya sekedar itu, al-ghulam murtahanun bi aqiqati, anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Apa maksud tergadaikan? Kalau anak sudah lahir digadaikan, tebusannya apa? Tebusannya 3. Apa? Pertama, wayudbah. Pertama disembelih, dipotongin kambing. Wayuhlaq, dicukurin rambutnya. Wayusamma, dan diberi nama yang baik. Jadi anak kalau kita tidak akikahkan, ya kita nggak akan mendapatkan apa-apa dari anak itu ketika kita menjadi orang yang mampu. Sebab berharap dengan cara seperti ini, ya Allah, hamba melaksanakan akikah sebagai tebusan agar hamba, anak hamba yang telah digadaikan ini dengan hamba sembelihkan seekor kambing, maka sebagai ungkapan rasa syukur dan juga agar karakter anak yang tidak baik hilang dari anak ini, ya Allah, hamba mohon ya Allah. Itu diantaranya di mana kita kalau bersyukur, kalau kita melaksanakan akikah, anak itu akan tergadaikan dengan cara bagaimana? Dilaksanakan akikah. Rambutnya dicukur, karena rambut ini sudah tercampur dengan darah, dibersihin, dicukur, ditimbang dengan timbangan emas atau perak, lalu harganya disedekahkan timbangannya. Rambutnya anak baru lahir
kira-kira nih anak kita lahir rambutnya berapa kilo nih? 10 kilo ada. Gondrong banget. Ibang, dapat berapa gram? 2 gram beliin emas. Emas 2 gram, 1 gramnya 800, beli 1,6, selesai. Ya, sedekahin. Boyu sama dan upaya untuk bisa terlepas dari gadaian anak ini diberikan nama-nama yang baik. Tuh, nama yang baik. Ini saya baca apa namanya? Jafas Atoya. Nah, kalau Atoya tahu deh. Kalau Jafas apa nih? Atoya anugerah pemberian dari Allah. Itu anak berarti kita mengingat ini anak pemberian Allah. Iya, bukan pemberian sama bapaknya. Tapi inilah anugerah yang Allah berikan Atoya. Mengingat bahwa ini adalah Atoya pemberian Allah. Nama itu anak, namanya yang bagus-bagus. Ini namanya dengan suasana keadaan lagi zaman corona, namanya corona. Punya anak lahir. Gitu. Ini Octaviano, berarti lahir bulan Oktober nih. Namanya yang baik-baik. Anak-anak itu akan disebut dipanggil dengan nama yang baik, dengan kata-kata Muhammad, Ibu Rahman dan sebagainya. Nah, hadirin jamaah, itulah setidaknya dengan acara akikah seperti ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah buat diri kita. Amin. Dan khususnya keluarga besar di sini selalu Allah berikan keberkahan dengan dihadirkannya dua anak ini. Jaga anak ini. Anak itu mutiara, apalagi laki-laki, jaga. Jaganya bagaimana, akhlaknya dijaga, pendidikannya dijaga. Perhatikan bagaimana akhlaknya, cara bicaranya. Kalau kita nggak jaga, dia bakal kemakan dengan yang lain. Ngomongannya anak tergantung bagaimana dia bergaulnya. Biar kata dia bergaul sama bocah, ngikutin. Gitu ya. Tapi kita jangan sampai keterusan. Wajar kalau masih kecil ngomongnya nggak benar, ya karena di luar kontrol. Tapi jangan sampai sudah besar kita nggak didik. Nanti kita bakal dituntut. Kalau punya anak ngapain aja, nggak pernah diurus, nggak pernah dididik. Nanti bakal dituntut di akhirat ketika kita tidak membimbing anak dengan baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah setidaknya yang lama-lama kan nggak boleh katanya. Nggak boleh kumpul lama-lama. Terus apa lagi? Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesilapan dan kekurangan. Sekian, wassalamualaikum.